Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifki Riyandi Gibran. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam tentang penerapan Asmaul Husna pada bulan Ramadan yang bersumber dari artikel yang ditulis oleh Yufi Cantika. Sebagai orang yang beragama Muslim, umat Islam perlu memahami apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna pada konteks ini disebutkan nama-nama baik atau nama-nama mulia. Asmaul Husna ini menggambarkan tentang keindahan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna ini tercatat pada ditemukan di sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsyata dakhalal jannata. Allah memiliki 99 nama dan siapapun yang memahaminya akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nama Asmaul Husna ini tidak mewakili keindahan saja, tetapi juga martabat dan kesempurnaannya. Sehubungan dengan Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Thaha ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Perlu diketahui, Asmaul Husna ini berjumlah 99 nama. Seperti contoh saja, di dalam bacaan Bismillah saja terdapat 2 Asmaul Husna. Yang pertama Ar-Rahman dan yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Di artikel di sini disebutkan hikmah dan manfaat Asmaul Husna. Yang pertama ini membaca dan memahami Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Amalan ini memungkinkan hamba untuk mendekati Allah. Mereka melakukan setiap pagi dan setelah ibadah maghrib menggunakan Asmaul Husna yang bisa dijadikan oleh zikir. Ini juga bisa digunakan pada saat bulan suci Ramadan, yang bisa dipakai zikir setelah sholat subuh atau setelah tarawih. Yang kedua ini membuka pintu rezeki. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin mudah kita menjangkau dan mencapai hal-hal yang bersifat akhirat dan juga sifat-sifat yang berhubungan dengan duniawi, seperti masalah rezeki. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah juga akan memberikan apa yang kita mau, senantiasa lebih mudah dan cukup untuk keperluan duniawi. Kita hanya perlu mengamalkan zikir-zikir atau amalan-amalan Asmaul Husna setiap pagi dan setiap malam. Yang ketiga adalah sebagai jembatan menuju surga. Surga adalah janji yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Semua umat manusia pasti ingin surga. Maka dengan kita sering membaca nama-nama baik Allah, semakin mudah juga kita bisa menjamin kita masuk surga. Dengan kata lain, apabila kita memahami dan mengetahui apa arti dari Asmaul Husna, kita juga semakin tunduk taat kepada perintah Allah, dan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhi apa segala yang dilarangnya. Selanjutnya yang keempat, ini
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal soleh akan disertai dengan rahmat Allah di setiap tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita berzikir menyebut nama-nama Allah yang baik, maka kita akan dilindungi oleh setiap saat. Yang kelima ini adalah diarahkan ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi orang-orang yang beriman, perbuatan sekecil ini ada dampak yang lebih besar, seperti membaca Asmaul Husna. Itu terlihat seperti hal yang sederhana, tetapi bagi orang yang beriman itu merupakan sesuatu yang rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa kita diarahkan ke jalan yang lurus. Terus yang keenam adalah menenangkan pikiran dan hati muslim yang setiap saat membaca Asmaul Husna. Perlu diketahui Asmaul Husna ini juga terdapat di kitab suci Al-Quran, dan apabila kita membaca Asmaul Husna ini, kita pasti akan ditenangkan pikiran dan hatinya. Apabila kita sibuk akan duniawi, kita bisa meluangkan waktunya untuk bisa menenangkan hati dan pikiran dengan cara membaca Asmaul Husna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.